Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya lihat pipa saya ini mengalami kebocoran, teman-teman. Ini lihat ini, pipanya bocor sangat deras sekali, teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi pipa yang bocor ini? Nanti kita akan cari tahu, teman-teman ya. Kita harus nyari cara dulu, teman-teman. Gimana cara mengatasi pipa yang bocor? Dengan cara tanpa mematikan sumbernya. Jadi walaupun airnya mengalir deras, tapi kita bisa memadamkan atau mematikan supaya air tidak terus keluar. Ikuti teman-teman ya bagaimana caranya. Oke teman-teman, jadi kali ini bagaimana cara mengatasi pipa yang bocor. Tapi kali ini kita akan memakai dengan cara yang lain, teman-teman. Kalau di tutorial yang lain mungkin banyak yang memakai dengan cara dilem ataupun dipotong, diganti atau disambung dengan sambungan, ataupun dengan dikasih Pepsodent ataupun yang lainnya lah. Nah, tapi kita di sini tidak memakai itu. Lihat ini, teman-teman. Pipanya ini merek Maspion, teman-teman. Sebenarnya sudah mempunyai kekuatan yang lumayan bagus. Ini teman-teman, nah ini mereknya ada tulisan Maspion. Jadi cuma entah kenapa tiba-tiba kok terjadi kebocoran. Nah, kita akan memakai cara yang lain, teman-teman. Cara yang simple, mudah kita dapatkan tanpa mengeluarkan biaya atau dengan biaya sangat ringan. Kita tidak usah beli lem ataupun sambungan atau mencari Pepsodent bekas, teman-teman. Karena Pepsodent itu sebenarnya tidak dipakai untuk menambal pipa, teman-teman, tapi untuk dibuang bungkusnya. Yang dipakai isinya. Nah, inilah kita harus memakai cara bagaimana biar kita bisa mengatasi permasalahan yang ada di rumah kita dengan cara yang simple, sederhana, tapi mudah dilakukan kapanpun dan saat manapun. Contoh misalnya ketika malam hari tiba-tiba tahu pipanya bocor, kita tidak usah takut, teman-teman, tidak usah bingung, tidak harus nyari toko material ataupun beli lem ataupun sambungan, tapi cukup kita gunakan alat seadanya di rumah. Nah, jadi teman-teman, ini fungsinya tutorial kami agar tidak panik menyelesaikan masalah ini, karena masalah ini sebenarnya sangat mudah, teman-teman. Jadi pada masalah apapun tidak usah panik, bisa kita selesaikan. Nah, pertama-tama kita lihat dulu, teman-teman, seberapa lebar atau berapa panjang bocorannya. Jadi ini kita ukur kurang lebih 2 cm, teman-teman ya. 2 cm atau 2 cm setengah tingkat bocorannya. Jadi kita karena berhubungan dengan pipa, maka kita juga akan menggunakan pipa. Jadi ketika pipa ini bocor, kita juga akan menggunakan pipa untuk menambalnya, teman-teman. Jadi tidak usah pakai cara yang lain. Nah, teman-teman, sekarang kita cari bahan-bahannya yuk untuk menambal pipa yang tadi. Bentar, kita cari dulu. Pakai apa ya? Pipa bocor banyak dari pipa. Jadi sebaiknya kita juga mencari pipa juga. Nah, coba kita cari di sini. Nah, ini ada gergaji, teman-teman. Satu, ini alatnya. Yang kedua, nah ini juga ada pipa, teman-teman. Kurasa ini ukurannya sama lah. Tadi kan pipanya ukuran setengah, jadi ini kayak cocok deh. Nah, pakai aja, teman-teman. Karena pipa bocor, nanti kita pakai ini, tapi tanpa dilem. Jadi kita tidak menggunakan lem, tidak usah menggunakan bahan lain, entah dari aluminium, entah dari mana. Tidak, teman-teman. Jadi kita tetap pakai paralon, kita tambal dengan paralon. Nah, yang ketiga apa ya? Nah, ini namanya kawat bentrot, teman-teman. Kalau tidak tahu, kawat kecil yang dipakai untuk menali atau mengikat rangkaian besi beton untuk bangunan rumah dan sebagainya. Ini bekas, teman-teman ya, lihat ini. Nah, ini sudah pernah dipakai dan berkarat. Jadi teman-teman hati-hati, jangan sampai terkena di tangan sampai luka, karena apa? Bisa menimbulkan infeksi. Nah, jadi tetap bekerja harus hati-hati, teman-teman. Nah, ini nanti kita akan berguna. Kita lihat nanti, teman-teman, fungsinya seperti apa. Sudah, ini tambah apa lagi ya? Nah, satu lagi untuk mengikat. Nanti kita pakai ini aja, teman-teman. Nah, tang. Ini namanya tang atau catut ya, teman-teman. Jadi ada yang model seperti ini, ada yang model kayak buaya. Jadi ini juga kayak buaya, tapi bukan buaya darat, teman-teman. Ini buaya untuk mengikat atau menali. Nah, nanti fungsinya kita akan kasih tahu lagi bagaimana cara membuatnya.
Yang pasti tadi kita ukur kan lebar bocornya kurang lebih 2 cm sampai 2,5 cm. Nah, kira-kira sekian lah. Sekarang bagaimana prosesnya kita ikuti selanjutnya. Nah, teman-teman, kita berikutnya akan memecah atau membuka pipa ini menjadi dua, teman-teman. Jadi seperti ini. Memang agak susah, teman-teman ya. Ini diperlukan kesabaran karena memecah pipa menjadi dua itu memang agak sedikit repot. Oh ya teman-teman, ini sekarang teknik menggergaji teman ya. Teknik menggergaji sebaiknya gigi diarahkan mundur teman-teman. Jadi lebih mudah untuk menggergaji. Kalau posisi kebalik ini, giginya yang untuk motong ini ke depan, ini akan semakin lama teman-teman proses menggergajinya. Nah, tapi kalau posisi kebalik ini, yang ada tulisannya sebelah kiri, nanti akan lebih cepat teman-teman. Kalau tidak percaya silahkan dibuktikan di sini. Karena ini pendek teman-teman ya, jadi memang agak susah. Sudah selesai teman-teman. Nah, mudah kan? Tinggal sebelah satunya teman-teman. Nah, kita ada di sini. Nah, teman-teman, ini sudah jadi dua. Nah, jadi ini nanti kita akan pakai salah satunya saja, teman-teman. Entah yang satu atau ini terserah lah. Yang mana yang menurut teman-teman baik dan bisa diaplikasikan. Nah, oke, sekarang kita coba ke tempat kejadian perkara atau TKP. Nah, sekarang caranya gini, teman-teman. Sekarang kita pakai ini teman-teman ya, jadi kita masukkan dengan sini. Nah, teman-teman, bener kan? Terbukti kan? Air bisa berhenti. Nah, ini yang netesnya sisa-sisa yang tadi, teman-teman. Nah, ini kan sudah terbukti, teman-teman. Jadi
menambal pipa bocor dengan pipa bekas dengan adanya kawat ternyata terbukti efektif, teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman tidak khawatir lagi ketika terjadi kebocoran pipa. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Damel Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.